إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا الكتاب الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu taklim wa ta'allum wa mustami' di subuh Ramadan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, memberikan keampunannya, serta puncaknya kita ini dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berharga lagi mulia, mari kita sama-sama memperhatikan ibarat di dalam kitab Syarah Ushul Tahqiq. Ini kitab materinya masalah pelajaran aqaid atau tauhid. Kita membukulihi lah. Nah, di dalam konsep sifat 20 yang mana konsep sifat 20 ini yang dibahas atau yang dibangun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana beliau mengkonsepkan dengan sifat 20. Nah, di dalam kata sebut sifat 20 itulah yang dikatakan ilmu tauhid, ilmu aqaid atau ilmu usul. Namun kalau kita perhatikan di dalam ibadah, di dalam kita mempelajari sifat 20 ini, tidak lepas sebenarnya dengan keberadaan kita. Keberadaan kita di ini alam semesta. Karena pada ibarat disebutkan
di dalam perkataan Imam Sanusi di dalam syarah Ummul Barahin, dalam penjelasan kita Ummul Barahin. Kalau Ummul Barahin itu matannya, jadi ada syarah penjelasan daripada matan Ummul Barahin. Di sana disebutkan al-fi'lu huwal hadas wa huwa asarun dalla ala arba'ati asma hayyin alimin qadirin muridin. Nah, ini kita bahas perkataan. Al-fi'lu bermula perbuatan. Maksudnya perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Atau kata lain bisa dikatakan makhluk. Jadi seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk itu semuanya perbuatan. Atau dalam kata lain bilang af'al. Di dalam istilah bahasa Arab dikatakan af'al, perbuatan. Nah, kata perbuatan ini dikatakan huwa al-hadas. Ia adalah suatu nang datang, nang baharu, nang dijadikan, nang diciptakan, nang diulang. Nah, lalu dapat kita ambil kesimpulan seluruh alam semesta, baik alam yang dikatakan alam tinggi atau alam rendah. Alam tinggi mana? Ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai pada arasy, sebutan arasy. Alam pertama. Apakah itu ulang alam yang rendah? Alam rendah mana? Bumi, serta lapisan-lapisan sampai ke dasar bawah. Itu semuanya alam. Jadi kalau kita mau menelaah alam, kata sebutan alam, nah bisa dalam ciptaan jadi dijadikan. Apakah itu namanya alam roh? Nah, apa sudah alam roh? Apakah sebutan alam rahim? Kan alam arah, alam roh, alam rahim. Apakah sebutan alam dunia? Setelah alam dunia, apa sebutan alam barzakh maupun alam akhirat? Ini semuanya alam. Nah, jadi gambaran kalau kita rincihakan gambaran surga, gambaran neraka, artinya tempat dua tempat yang akhir kita, surga lawan neraka, itu semuanya alam. Perbuatan. Nah, Anda sejauh-jauh hendak mencari melihat perbuatan dulu di awak kita seorang, merupakan apa? Perbuatan. Nah, jadi perbuatan ini dikatakan buah asarun. Ini merupakan asar. Asalnya asar itu bekas. Berarti ada yang membekasi gitu Allah. Istilah bekas nih. Berarti ada yang membekas.
atau bahasa Roh Kudus sesuatu nam anyar atau nam baharu. Dalla ala arba'ati asma, menunjukkan atau bahasa kita ini kurang mendelilakan terhadap apa dulu rintitannya nih. Karena kita belum berbicara ilmu tauhid berkenaan kepada zat Tuhan kita, itu kada lepas daripada sebutan mengampat perbuatan, nama, sifat, zat. Nah, jadi rintitannya betul dia bertartib dulu secara bagus. Saya kira jangan kita itu yakinakan iya nama ulah, iya diulah. Jangan sampai itu. Karena sangat berbeda. Sangat berbeda sampai mencipta dengan yang dicipta. Ini perlu kita pahami dulu. Nah, jadi saya kira-kira kita dalam belajar ilmu tauhid itu bisa membedakan mana nang kadim, mana nang baharu. Nah, jadi setelah kita memahami mana nang kadim, mana nang baharu, lalu nang kadim itu nang apa aja kita. Nang baharu itu kita kayak apa? Tapi bisa-bisalah menampakkan. Kalau bisa kita menampakkan selama orang itu baharu, jadi kadim lah ada bisa. Kalau yang baharu datang baharu. Kalau bisa jadi kita nangaran baharu ini jadi kadim, atau dalam bahasa nih nangaran makhluk ini jadi khalik. Jangan sampai, artinya jangan sampai tak akui ya kayak ini awak jadi Tuhan. Nah ini hati-hati ya. Nah kayak aja tak akui awak asal jadi Tuhan. Nah itu diantara orang yang berpaham dengan pahaman Jabariyah. Nah apa Jabariyah? Karena Jabariyah itu seseorang itu dia meyakini karena dia memiliki syariat, karena dia memiliki usaha ikhtiar. Jadi ini menyimpulkan Allah Ta'ala bertahan. Lalu ketika menyimpulkan Allah Ta'ala bertahan, nak sembahyang, anda ada. Nah, lalu orang paham nangka ini nih, gilirannya bisa ada bersusumbahyang. Nah itu masih turun betul. Ada perasaan ini tergiring dalam keyakinannya itu, lalu merasa asa jadi Tuhan. Itu begini. Nah, ini berpaham orang yang kaya ini berpaham kepada ayat hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah lalu mereka mengatakan Tuhan dua, dia berkata siapa
Nah anak menyembahkan Tuhan itu nak ada dua. Nah ini lo salah paham. Mestinya itu andaknya di hati atau di tauhid tadi. Jangan kita nang mestinya di hakikat di kaluara. Aneh itu salah juga. Bila nang hakikat tuh dikaluarakan, iya nang mungkin pahaman tuh ada bersesumbahiangan tuh cari hak itu pahamannya. Talitihan mesti kayak itu pemahamannya. Nah, ada kita ini supaya menampakkan luar dalam dua atau dengan syariat dua, hakikat dua. Nah, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu dalam bidang etikat bisa menampakkan syariat dia tidak ada, hakikat ada. Artinya syariat itu dihakikati, baik syariat zahir maupun syariat batin. Syariat zahir mana? Kalau Islam pelajaran, iya kita jungkang keluar. Usalli pada subhi raka'ataini itu syariat zahir namanya. Atau umpamanya subuh tadi kita mau imsak deh. Nawaitu soma ghadin an adai, syariat zahir namanya. Atau orang itu nyimbalan berisi kelebihan harta. Nah, lalu ini mengeluarkan zakat. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardan alayya lillahi ta'ala, syariat zahir. Lalu kalau syariat batinnya mana kayak banyak tasawuf. Ada bisa kan kita tasawuf atau berakhlak batin orang. Nah kayak apa? Banyak kayak lah kalau kita lihat di antaranya ikhlas, di antaranya apa? Sabar, di antaranya tawakal. Jadi kata sebutan bacaan kayak ikhlas, sabar, tawakal itu ada syariat batin. Nah, lalu baik syariat zahir lalu syariat batin lalu apa? Dihakikati. Nah, kayak itu lalu cai berbacaan. Jadi kita kada lepas dengan tauhid. Nah, cuma kita belajar di sini tuh. Artinya belajar dari kita diberi oleh Allah Ta'ala akan akal, panca indera. Ini untuk apa? Untuk digunakan supaya kita ini mengenal kepada Sang Pencipta, mengenal kepada Zat Allah. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi dikatakan tadi dalla ala arba'ati asma, menunjukkan atas 4 nama. Nah, cuma di sini kan sifat 20 dia paham ya. Bagus banget dia kayak gini nah. Sifat 20 ini. Nah, lalu sifat 20 ini kalau kita perhatikan kan dibagi 4 sifat sebenarnya. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Nah, kalau kita lihat dalam ibarat di sini berarti dahulu tertib di kita urutan nih. Af'al Allah, perbuatan Allah. Itu apa?
menunjukkan kepada nama. Nah, nama di sini katakan diantaranya sifat hayyin. Kita hayyun. Kalau sini bedanya kan apa? Hayyan bahasa sholat. Karena mau ke atas, karena ini ada bertakdir kaunuhu ta'ala, keadaan Allah Ta'ala qadiran muridan. Kalau bayar apa? Ini berarti ke atas nih, ini kurang tahu. Karena kenapa? Kaunuhu keadaannya Allah qadiran yang kuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang tahu, hayyan yang hidup. Ya, berulang basiran telah kesamian oleh samian, basiran, mutakal, lima. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu biasanya apa? Alam semesta ini menunjukkan sifat maknawi. Nah, itu kan kita dulu. Menunjukkan terhadap sifat Allah nambah sifat maknawiyah yang dikatakan dengan sebutan asma. Jadi rintitannya dulu perbuatan menunjukkan kepada habislah. Jadi disebutkan ujian sidin silah membacakan artinya. Artinya bermula perbuatan itu baharu. Hades. Dan ia itulah bekas. Bekas apa? Menunjukkan ia bekas atas 4 nama. Ini di sini penyusun pengarang hanya mengambilkan 4. Di sini disebutkan hayyun, alimun, qadirun, muridun. Nah, karena kalau kita hurai kan sifat yang hidup, sifat maknawi. Nah, sifat maknawiyah ini dilazimkan oleh sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita hafal ya Allah, kudrat, iradat, ambilisin lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kawan. Duduk. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya hayyun mesti hidup. Jadi menunjukkan orang yang hidup. Dan kata sebutan hidup, sifat hidup itu mensahkan kepada sifat tahu, mensahkan kepada sifat kuasa, sifat berkehendak. Coba pikirkan kita, omong kurang itu dikatakan kada hidup. Kira-kira ada lagi kehendak? Ada, kalau kita langsung jual kita ke rumah sakit lah. Orang sudah 6 bulan, orangnya hijau, bacanya itu hijau, boleh hijau aja. Muslim yang berarti di ruang hijau aja. Di orang ICU nya hijau nyambat. Jadi satu di rumah hijau, bahasanya leh. Yang bahasa Inggrisnya tidak mustahil kan? Inggris loh, bahasa Inggris loh, hijau atau
Nah, baca ICU kan itu kan kayak uji kulur kan berculur misalnya bahasa Inggris ini banyak manustai kita mustai ini barat iya nah jadi maksudnya mencontohkan nih artinya ketika seseorang itu jadi kita rohnya tuh dipisah di awalnya. Roh seseorang tuh dipisah di awal, dicabut, dilepas, kada ditalukan lagi orang. Kira-kira apa ngarannya? Wafat atau mati. Nah, ketika mati, kira-kira sifat kehendak ada juga. Betagi hendak bakso adalah ada lagi. Dulu alim ada lagi, tahu ada lagi. Nah makanya tadi sifat hayat itu mensahkan terhadap zat bersifat kudrat, bersifat irada, bersifat ilmu. Jadi sebutin kalau dapat kita mengambil pelajaran tauhid nih, umpama kita membaca ayat dari afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kada memandang aja apa yang suruh. Apakah mereka orang Arab itu? Memang tafsirnya kalau ada orang Arab. Kenapa? Karena masalah unta. Di Bandung kita ada unta. Ada yang unta. Sebida simping. Sebida unta. Nah, jadi pikir ayat apalah yang zuruna, apakah mereka itu ada memikirkan memandang bagaimana unta diciptakan? Kalau memikirkan, padahal kita akan pelajaran tauhid tadi titik pikiran itu segala apa yang diciptakan tadi menunjukkan orang yang mempunyai ngaran dulu. Makanya biar orang bahasa tasawuf nih, kita nih pulang jangan sampai kita bintang menyambah ngaran aja. Kalau tak punya orang-orang, apa itu nama Allah? Apa itu Allah itu? Harus tahu kita. Makanya dikatakan disebutkan Allah ngaran. Jadi Allah itu kan ismul jalalah, nama keagungan. Kalau dikatakan Allah ismu alamin, nama atau alaman katanya. Allah itu alam, maksudnya nama, bukan alam. Ngaran, cuma ngaran bagi apa? Lidzat bagi zat. Jadi harus sampai kita kepada sebutan zat. Jadi jangan sampai takiau ngaran aja, tapi jadi kita sampai takiau ikung daripada itu ngaran. Karena dikatakan tadi Allah nama bagi zat yang wajib bersifat wujud, bersifat kidam, bersifat bapak. Nah, ini saya kira-kira kita waktu sabdahiyah itu paling kata kalau kita pelajaran tauhid sedikit di kita mentakbik nih orang marasok.
paling kada waktu kita berdiri betul, lalu kita bermusalli, lalu kita mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kita baca doa iftitah. Waktu kita membaca doa iftitah, wajah tuh wajah dia lilladzi, nah lilladzi ini supaya paham kita, wajah tuh aku hadapkan, wajhia akan wajahku, secara zahir wajah ini nakmu, secara zahir. Kalau secara aslinya bukan wajah muha, tapi wajah hati, wajah batin nih. Makanya boleh muhan nang hukulingan sudah yang meeting kakas dan cacak berkepungan punya. Cuman yang kita jaga wajah hati nih, fokus. Itu kan kita hadapi. Fokusnya kemana? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Lilladzi bagi zat, bagi Tuhan, bagi Allah. Fataras samawat, yang telah menjadikan, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, jadi pelajaran ketika sebenarnya kita bujur-bujur, lalu di hati ini menghadapkan, mentawajuhkan kepada zat wajibil wujud, zat yang wajib ada. Nah, itu sisi pelajaran tauhid. Terus itu loh, artinya kita menyatakan bahwasanya kita berhadap kepada zat yang pasti bersifat ada. Nah, dan seterusnya terjemahan memperluku sifat. Nah, bismillah. Nah, jadi dikatakan tadi perbuatan itu baru menunjukkan kepada nama Allah. Nah, jadi kalau af'al itu baru, kalau nama itu kadim, kalau sifat juga kadim, kalau nazat juga kadim. Adapun perbuatan semua ini termasuk kita sama. Pertama zat yang hidup, kedua zat yang tahu, ketiga zat yang kuasa, keempat zat yang berkahan. Nah, jadi targetnya susunan menurut di dalam kita, supaya kita benar-benar di dalam iktikad keyakinan kita itu menyatakan bahwasanya bagi zat Tuhan kita itu memiliki sifat kesempurnaan. Dan pulang supaya kita di dalam jiwa kita itu menyatakan mustahil, kada mungkin zat Tuhan kita itu bersifat segala kekurangan. Nah, kayak apa juga segala sifat kekurangan? Nangaran sifat segala kekurangan itu kalau dikatakan sesuatu makhluk nih disamakan lawan Tuhan, itu kekurangan.
Jadi kalaupun Tuhan sempurna, kalaupun makhluk kapurangan. Jadi kalau bagi zat Tuhan kita maha suci daripada bersifat kapurangan. Nah kayak apa secara kesimpulan mengenai sifat kapurangan itu sifat segala sifat pada makhluk, pada bahan. Nah kayak apa ibarat kita icip tuh kayak sebutan umpamanya betampak termasuk kapurangan. Kenapa? Karena kata betampak itu makhluk. Makanya itu pelajaran kita. Zat Tuhan kita itu bersifat ada, tapi adanya tidak bertempat. Amun tak ini kata ada bertempat berarti kayak makhluk. Berarti sama kayak makhluk. Makanya dikatakan tidak di jihad kanan, tidak di jihad kiri, tidak di jihad atas, tidak di jihad bawah, tidak di jihad dalam, tidak di jihad luar. Itu kok kayak apa aja? Jadi zat Allah itu maliku muhit maliku. Cuman kata malikut itu jangan ditentukan di atas, di bawah, ada pun menunjuk di atas itu apa maksudnya? Itu menunjukkan bukan Tuhan itu berada di atas. Jangan salah memaham. Itu maksudnya zat Tuhan itu maha tinggi, maha agung. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya kan tapi nggak memahami itu kemudian meyakini zat Tuhan itu ada. Kan kalau sudah sedikit lagi, itu tangan berdua atau bahkan sedikit nabi. Saya kira teman hafakan pernah ini dialog debat antara Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu waktu kecil masih berdebat dengan seorang komunis yang bisa kita namanya kelompok golongan Dahri, Ad-Dahri, yang mereka itu berpaham kepada di kita masak. Tadi belinya habis sudah bisa aja ada kisah lagi, kisah akhirat pun ada lagi, belinya mati aja udah. Nah, yang mereka itu kadang mempercayai hari kebangkitan, hari akhirat, bahkan kadang mempercayai dengan adanya Tuhan. Lalu dapat si Dahri ini main muhal karena logikanya secara akal. Setiap ada itu kata Dahri mesti bertempat. Setiap nang ada mesti bertempat di Dahri. Ya kalau makhluk memang. Kalau yang diciptakan itu memang ada tahu tempatnya. Tapi kalau bagi zat Allah ada tapi tidak bertempat. Cuma Allah nak mulakan contoh mendekatkan paham. Ketika debat, lalu si Dahri ini berdebat masalah demikian. Lalu menjadi Imam Abu Hanifah dari kamu percayalah di awak kamu itu ada roh. Percaya jadi di awak ada roh digantung benar. Ya, nah mesti ada roh. Nah lalu menjadi Imam Abu Hanifah bertakun dari roh ikan itu andaknya di atas kepala kah, di bagian tengah kah, bagian bawah kah? Wah bingung dari jawab. Kalau jawab dari di padahal di atas, tapi di tengah ada dua rasa,
dipadahkan di tanah. Kata sifat batu tak akai, berarti ada rasa, ada rohnya kesimpulan. Nah, jadi untuk mendekatkan paham, lalu dari Allah Ta'ala itu ada, tapi kadang datang. Ya padahal mahasukilah kalau diumpamakan seperti itu mahasuki. Tapi untuk mendekatkan paham, artinya di awal itu ada roh. Kadang mesti di atas, kadang mesti di tengah, kadang mesti di bawah. Kemudian satu lagi di debat Imam Abu Hanifah. Ujar Imam Abu Hanifah, pulang bilakan air susu. Ditanya sih dari sampian percayalah di banyu susu ini ada lemaknya. Percaya ini ada lemak, ada susu mananya. Nah, jadi takutnya Abu Hanifah. Ujar Abu Hanifah bertakut dari letak lemak itu di permukaan atasnya kan, di pertengahan dua kan. Ada kau menjawab ulang deh. Dipadahkan di atas, jadi tanah ada. Dipadahkan di tanah ada sisanya. Sisa pasti lagi dua. Di jiro mesti ada lah. Nah itu untuk mendekatkan paham. Nah lalu yakinlah bahwa zat Tuhan itu bersifat ada, tapi adanya ada datang pas jemaah Nah jadi ini pelajaran kita yang sudah kita ambil untuk ulang ajarannya. Kalau maaf ini mau ulang benar pelajaran sudah Wailah Burpian sudah papak sifat 20 hanya sudah yakin orang terus lagi kamu Burpian sudah di tanah Murokabah 5 atau 6 sudah. Nanti mau ulangi dan ada barakahnya aja tuh, barakah bulan Ramadan gitu mau ulang pelajaran. Bagus nama ini kan daripada istilahnya apa itu memadar membesar langsung memadar kan. Amrak memadar yang berbahasa berikan yang padar pada padarnya. Pak Ulih gitu sudah. Ya mudah-mudahan ada Pak Ulih gitu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.